Selamat malam saudara-saudara yang terkasih. Mari kita bersama-sama menyanyikan puji syukur 708, Requiem. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu dan bersama Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Selamat bertemu dalam Pernekaristi untuk mendoakan Bapak Suci Paus Fransiskus yang kemarin siang kita mendapat berita meninggal dan dengan demikian kita mengalami duka cita mendalam bagi gereja seluruh dunia karena pimpinan gereja kita Paus Fransiskus menghadap Allah Bapa di surga. Maka kita bersama seluruh umat Allah, khususnya kita di Keuskupan Agung Makassar, terlebih kita di Paroki Kristus Raja Andalas ini, ingin menyampaikan doa dan pengharapan kepada Tuhan untuk Bapa Suci kita. Tuhan Yesus Kristus datang dan menghadirkan tahun rahmat Tuhan, yakni zaman pembebasan bagi mereka yang menderita. Maka dalam suasana tahun jubileum ini, kita juga mohon kepada Tuhan, semoga Bapa Suci kita mengalami tahun rahmat Tuhan, masa pembebasan dari segala belenggu dosa dan hukuman. Semoga Tuhan membebaskan Bapa Suci kita dari segala hal yang merintanginya untuk masuk dalam kehidupan abadi di surga. Dan bagi kita seluruh umat,
Semoga Tuhan menganugerahkan kemerdekaan batin dan keselamatan lahir batin dalam mengabdi Tuhan dan sesama lewat tugas pekerjaan dan karya-karya yang Tuhan percayakan kepada kita. Maka kita siapkan hati dengan memohon pengampunan atas segala dosa-dosa kita, agar kita layak merayakan kasih Tuhan pada perayaan ini. Saudara-saudara terkasih, di hadapan Tuhan yang kini hadir di tengah-tengah kita, marilah menyesali dan mengakui segala dosa, serta mohon ampun atas segala kekurangan kita, supaya pantas bertemu dengan Dia dan layak merayakan sabda penyelamatannya. Dengan bersama-sama berdoa, saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Gembala abadi jiwa-jiwa, pandanglah dengan belas kasih umat-Mu yang berdoa ini. Hamba-Mu Paus Fransiskus telah memimpin gereja-Mu dalam kasih. Semoga ia yang selalu setia dengan kawanan yang dipercayakan kepadanya dapat memperoleh kebahagiaan abadi bersama-Mu. Dengan pengantaran Kristus Putra-Mu yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab Yesaya. Di Gunung Sion, Tuhan semesta alam akan menghidangkan bagi segala bangsa, dan di atas gunung itu Tuhan akan mengoyakkan kain kabung yang diselubungkan kepada segala suku, dan tudung yang ditudungkan kepada segala bangsa. Ia akan meniadakan maut untuk seterusnya. Dan ia akan menghapus air mata dari wajah semua orang. Aib umatnya akan ia jauhkan dari seluruh bumi, sebab Tuhan telah mengatakannya. Pada hari itu
orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan supaya menyelamatkan kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, kita bangkit berdiri. Bacaan dari surat pertama Rasul Petrus. Saudara-saudara yang terkasih, sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus, yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Aku menasihati para penatua di antara kamu. Gembalakanlah kawan domba Allah yang ada padamu. Janganlah dengan terpaksa, tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah.
Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus yang telah bangkit menampakkan diri kepada murid-muridnya. Sesudah mereka sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika masih muda engkau sendiri mengikat pinggangmu, dan engkau berjalan kemana saja engkau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak engkau kehendaki." Hal ini dikatakan Yesus untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah berkata demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang terkasih, malam hari tanggal 13 Maret 2013, di tengah keheningan Plaza Santo Petrus di Roma, ratusan ribu peziarah mengarahkan pandangan ke atap Kapel Sistina. Sekitar pukul 8 waktu setempat, asap berwarna putih
keluar dari cerobong kapel. Paus yang baru, pemimpin gereja Katolik yang ke-266, penerus Santo Petrus telah terpilih 12 tahun yang lalu. Banyak spekulasi bermunculan. Para pesiarah di lapangan Santo Petrus maupun jutaan pasang mata yang menyaksikan lewat tayangan televisi dan jaringan internet, termasuk kami para frater waktu itu di Seminari Tinggi, sibuk dalam dugaan dan tanya, siapakah gerangan yang mengganti Paus Benediktus ke-16? Setelah menanti kurang lebih 1,5 jam dari balkon Basilika, tampillah Kardinal Louis Jean Tauran, prefek untuk dialog antar agama yang rupa-rupanya 13-14 tahun yang lalu pernah datang di Makassar. Kardinal Tauran sebagai dekan kolegium para kardinal dengan suara berat dan dalam mengumumkan pada gereja dan dunia Habemus Papam, yang berarti kita memiliki seorang paus. Tidak seperti dugaan, tidak seperti perkiraan, paus yang baru muncul dalam balutan jubah putih sederhana. Ia tampil di balkon Basilika dengan senyumannya yang khas. Kardinal Jorge Mario Bergoglio, Uskup Agung Buenos Aires, Argentina, seorang imam Yesuit SJ, terpilih menjadi paus. Ia dipilih oleh Allah untuk menggembalakan 1,3 miliar lebih umat Katolik seluruh dunia. Ia muncul dari ujung selatan benua Amerika, memangku tanggung jawab sebagai Uskup Agung Roma. Ia datang dari realitas pinggiran dan terabaikan untuk melanjutkan misi amanat agung, amanat misioner yang diberikan oleh Tuhan Yesus sendiri. Dalam Injil Matius pasal 16 ayat 15 sampai 18, pergilah ke seluruh dunia dan wartakanlah Injil. Saudari-saudara yang terkasih, rupa-rupanya ada kisah yang menarik yang diceritakan oleh salah satu dosen kami. Ketika namanya semakin lama semakin kencang memperoleh 2/3 suara dari para kardinal dalam konklav waktu itu, seorang kardinal yang duduk di samping Kardinal Bergoglio memegang pundaknya lalu mengatakan, jangan lupakan orang miskin. Sentuhan dari sahabat sesama kardinal itu rupanya sangat berkesan bagi Paus Fransiskus. Maka ketika Monsinyur Guido Marini, seremoniaris kepausan, kalau kita lihat ada imam yang selalu berdiri di samping paus, itu yang namanya seremoniaris kepausan, bertanya kepadanya tentang nama yang akan ia ambil. Kemudian ternyata dari sekian nama kepausan yang sudah ada Yohanes, ada Paulus, ada Benediktus, ada Gregorius, ada Sixtus, ada Clemens, dan lain sebagainya. Ada Yohanes Paulus, ada Pius, dan masih banyak nama kepausan. Kardinal Mario Bergoglio memilih nama Fransiskus. Sebuah nama yang belum pernah sekalipun dipilih oleh para pendahulunya. Rupa-rupanya konon cerita, seorang yang kemudian memilih nama Paus Fransis, memilih nama kepausan Fransiskus, itu akan membawa perubahan besar bagi gereja, terutama dalam arah penggembalaan. Kita tahu, nama Fransiskus merujuk pada Santo Fransiskus Assisi, orang kudus gereja yang memiliki keprihatinan besar kepada mereka yang miskin dan terpinggirkan. Pemilihan nama Fransiskus merupakan sebuah pertanda arah penggembalaan paus yang baru. Selain itu, Paus Fransiskus meneruskan moto episkopat yang telah ia hidupi selama ia menjadi uskup, yaitu miserando atque eligendo, yang berarti ia memanggilnya karena belas kasih. Saudari-saudara yang terkasih, belas kasih, bela rasa, bersesama, bersaudara merupakan fokus dari penggembalaan Paus Fransiskus
perhatian dan keberpihakan pada mereka yang miskin, menderita, terpinggirkan, terabaikan dan terlupakan merupakan bola panas yang ia lemparkan kepada gereja dan juga kepada para penguasa dan pemimpin negara supaya menjadi perhatian dan boleh menjadi bagian dari perjuangan kita semua. Kepedulian pada bumi yang semakin rusak dan lingkungan yang semakin hancur merupakan titik temu yang selalu diperjuangkan oleh Paus Fransiskus bagi masa depan manusia dan juga untuk kemanusiaan yang lebih baik. Dalam tulisannya pada ensiklik Laudato Si, ensiklik kedua yang dia tulis, dia mengajukan satu pertanyaan besar kepada kita semua. Rumah seperti apa yang mau kita tinggalkan untuk generasi kita yang akan datang ini kalau situasi sekarang, yaitu bumi semakin rusak, tidak kita perbaiki? Saudari-saudara yang terkasih, Paus Fransiskus sebagai seorang bapa spiritual, bapa rohani, tidak meninggalkan harta apapun bagi gereja. Sejak dia meninggal hari kemarin, banyak berita bermunculan, termasuk yang benar, yang valid, maupun juga yang hoax. Ya, banyak kita bisa baca di media sosial, banyak kita bisa perhatikan berseliweran di internet. Rupa-rupanya salah satu yang banyak menarik perhatian adalah Paus Fransiskus tidak mengambil gaji bulanannya, katanya. Berapa jumlahnya saya juga tidak tahu. Ya, nanti tolong dicari di internet. Katanya, ini masih katanya. Ya, ini masih katanya. Tetapi ini menunjukkan sebuah bukti bahwa sebagai seorang bapa rohani, pemimpin spiritual, ia tidak meninggalkan harta apapun bagi gereja. Ia justru meninggalkan teladan hidup. Ia mewariskan karakter kesucian yang layak dan pantas dihidupi oleh orang beriman. Baik kami, para imam, klerus gereja, biarawan, biarawati, maupun oleh kaum awam. Bahkan warisan spiritual yang ia hidupi selama ini pun pantas dihidupi oleh saudari-saudara yang tak seiman dengan kita. Saya banyak membaca di media sosial mereka yang berkeyakinan lain juga menyampaikan bela sungkawa dengan mengatakan, saya tidak Katolik, tetapi saya kok rasanya sedih ditinggalkan oleh seorang bapa yang begitu besar peranannya bagi perkembangan dunia zaman sekarang. Saudari dan saudara, Paus Fransiskus hidup untuk Allah, untuk gereja, dan untuk manusia. Ia adalah seorang pesiara harapan, sama seperti kita yang sedang berusaha untuk menjadi hamba bagi tuannya. Ia adalah seorang pesiara harapan, sama seperti kita yang sedang berusaha untuk menjadi orang Samaria yang baik hati. Ia adalah seorang pesiara harapan, sama seperti kita yang sedang berusaha untuk menjadi Simon dari Kirene, menolong Yesus memanggul salib. Ia adalah imam yang berusaha untuk mewujudkan pastoral yang penuh cinta dan kasih. Ia adalah pemimpin spiritual yang mengunjungi daerah-daerah konflik di Timur Tengah. Ia adalah pemimpin spiritual yang mengunjungi pedalaman-pedalaman dunia, menjumpai umatnya dan juga mereka yang terpinggirkan. Boleh kita cari dan cek di media sosial atau di YouTube. Pada suatu ketika Paus Fransiskus mencium kaki beberapa orang pemimpin negara hanya untuk meminta satu hal, berdamailah satu dengan yang lain. Ia mencium, kalau tidak salah, mencium kaki 3 presiden. Saudari dan saudara yang terkasih, untuk kami para imam, Paus mengajak kami semua, para pastor, para gembala, para imam, untuk keluar dari kenyamanan pastoran, menembus sekat dan batas dunia agar pesan Injil sampai kepada semua orang. Ia menegaskan bahwa seorang imam haruslah menjadi seorang gembala yang berbau domba, yang pulang ke pastoran dengan kaki pegal tetapi hatinya penuh. Mudah-mudahan pesan Paus ini pelan-pelan bisa kami penuhi.
Ia mengajak umat beriman untuk tidak hanya merayakan liturgi yang agung dan semarak, tetapi juga ia mengajak umat untuk turun dari Gunung Tabor, dari kenyamanan bersama Yesus di Gunung Tabor, kembali kepada dunia dan memberi kesaksian. Dalam salah satu tulisannya pada anjuran apostolik Evangelii Gaudium nomor 49, Paus mengatakan demikian: saya lebih menyukai gereja yang memar, terluka dan kotor karena telah keluar ke jalan-jalan, daripada gereja yang sakit karena menutup diri dan nyaman dengan diri sendiri. Saudari dan saudara, Paus mengingatkan kita semua dalam salah satu tulisannya yang juga banyak dikutip oleh orang pada beberapa hari terakhir ini, terutama selama masa Prapaskah. Paus menulis demikian, bahwa Allah adalah Bapa yang baik. Ia tidak pernah lelah mengampuni kita. Kitalah yang lelah mencari belas kasihannya. Saudari dan saudara, dalam ketenangan pagi hari waktu Roma, setelah sehari sebelumnya memberikan berkat Urbi et Orbi untuk kota Roma dan dunia, Bapa Suci Paus Fransiskus meninggalkan dunia ini, meninggalkan kita semua, dan menemui Yesus yang ia imani dengan teguh. Seorang rekan imam mengirim pesan singkat kepada saya yang rupanya ia kutip dari media sosial. Bunyi tulisan tersebut adalah: Paus telah pergi. Ia memilih untuk meninggal setelah semua hiruk pikuk perayaan Paskah kita selesai. Ia tidak mau mengambil sorotan lampu dari gurunya. Itulah Paus Fransiskus, sosok sederhana namun luar biasa yang tindakannya berbicara lebih lantang dari kata-katanya. Kini saudari dan saudara yang terkasih, kita semua berduka. Kita semua bersedih, tetapi terlebih kita berbahagia dan bersuka cita karena Bapa Suci bergabung dalam parisan para kudus di surga. Ia menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu, yang diperolehnya dari Sang Gembala Agung sendiri. Ia telah mencapai garis akhir. Ia menemukan padang rumput yang hijau. Ia telah minum dari sumber air yang tenang dan menyegarkan. Bapa Suci Paus Fransiskus mewariskan kehidupan iman yang luar biasa untuk kita, baik kita yang pernah menjumpainya secara langsung maupun kita yang hanya menyaksikannya dari siaran televisi ataupun dari media sosial ataupun hanya membaca homili hariannya di internet. Kita semua pasti punya pengalaman rohani dengan Bapa Suci kita ini. Maka dari itu, mari kita hidupi warisan rohani yang ia tinggalkan, yaitu mengasihi Allah dalam sesama dan mengasihi sesama dalam Allah. Selamat jalan Bapa Suci Paus Fransiskus. Doakanlah kami yang masih bersiarah di dunia ini. Saudara-saudari terkasih, setelah kita diteguhkan oleh sabda Tuhan atas kepergian Paus kita Fransiskus, marilah meneguhkan iman kepercayaan kita dengan mengucapkan syahadat para rasul. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa,
kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Saudara-saudari terkasih, dalam sukacita Paskah ini marilah kita mohon kepada Allah agar Ia yang selalu mendengarkan doa dan permohonan putra-putrinya terkasih juga berkenan memperhatikan permohonan hati kita. Bagi para gembala jiwa, ya Bapa, semoga para gembala jiwa kami dapat memimpin kawanan domba yang dipercayakan kepada mereka oleh Kristus, Sang Gembala yang baik, dengan penuh perhatian. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi pendamai dunia, ya Allah, semoga perdamaian yang diberikan oleh Kristus dapat benar-benar dinikmati oleh segenap putra-putrimu di seluruh dunia. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang menderita, ya Allah, semoga kesedihan saudara-saudari kita, kami yang menderita, diubah menjadi sukacita yang tidak dapat diambil dari mereka oleh siapapun juga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua, ya Allah, semoga kami yang turut dalam perayaan misteri-Mu ini senantiasa bersedia memberikan kesaksian tentang kebangkitan Kristus dengan penuh keyakinan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Senyal di hadapan Allah kita ini menyampaikan doa permohonan kita masing-masing. Kita juga mendoakan orang-orang yang ingin kita doakan, terlebih mereka yang sudah mendahului kita. Juga secara khusus Pastor Maris yang pernah melayani kita di paroki Andalas ini, dan juga hari meninggalnya pada tanggal 21 April. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Allah, kasihanilah gereja-Mu yang berseru kepadamu, dan pandanglah dengan belas kasih hati kami yang tertuju kepadamu. Semoga kami yang Engkau perkenankan mengambil bagian dalam misteri ilahi ini tidak pernah kekurangan pertolongan-Mu. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Kita lanjutkan dan persiapkan persembahan kita.
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, kami mohon kepadamu, pandanglah dengan belas kasih persembahan umatmu ini. Bersama dengannya kami persembahkan arwah hambamu, Bapa Suci Paus Fransiskus, ke dalam belas kasihan-Mu. Semoga karena pengabdiannya di tengah umat manusia, ia Engkau terima dalam sukacita abadi bersama para kudus-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudahlah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sebab meskipun kami seharusnya binasa dan direnggut maut karena dosa, berkat rahmat dan kasih sayang-Mu, kami ditebus melalui kemenangan Kristus. Bersama Dia kami dipanggil kembali menuju kehidupan. Sebab itu bersama kekuatan surga dan demi keagungan-Mu, kami senantiasa memuliakan Dikau di bumi dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku."
Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan seluruh pemimpin gereja kami, bersama uskup kami Fransiskus, serta semua rohaniwan. Ingatlah akan hamba-Mu, Bapa Suci Paus Fransiskus, yang telah Engkau panggil dari dunia ini ke hadirat-Mu. Perkenankanlah ia yang menjadi satu dengan putra-Mu dalam kematian, juga menjadi serupa dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudari-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Peron Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu.
Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersamamu. Agnus Dei, umat tetap berdiri. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pace. Saudara-saudara terkasih, lihatlah anak domba Allah. Lihatlah dia menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi dan mengantar kita sampai pada hidup yang kekal.
Marilah kita berdoa. Ya Allah, dengan rendah hati kami mohon belas kasih-Mu
bagi hamba-Mu Bapak Suci Paus Fransiskus dalam tugas penggembalaan semasa hidupnya. Ia telah meneguhkan kami umat-Mu dengan imannya akan kepenuhan kebenaran. Semoga ia Engkau perkenankan bersukacita dalam kepenuhan kebenaran yang ia imani. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudari terkasih, terima kasih kebersamaan pada kesempatan ini menyatukan hati kita, doa dan harapan kita untuk mengenangkan Paus kita yang telah berpulang, dan lewat lantunan lagu terakhir kita kenangkan bagaimana cinta dan kasihnya kepada dunia, terlebih bagi kita umat Katolik, sehingga di saat terakhir memberikan pesan untuk damai di dunia, terlebih bagi negara yang berkonflik. Berarti bahwa sungguh kepeduliannya luar biasa, dan setelah pesan itu disampaikan, lalu menantikan kepenuhan kehidupan. Tentu kita, walaupun beliau sudah pergi, bersyukur atas tokoh yang sungguh disanjung oleh dunia ini. Dan kita boleh rayakan, mendoakannya pada kesempatan ini sebagai satu kesatuan di umat paroki kita ini. Maka kepada kita semua, sekali lagi saya bersama dengan Pastor Nando, yang secara khusus dalam mengambil bagian imamat, mengucapkan terima kasih kepada seluruh umat atas kehadiran kita bersama, mendoakan bersama, terlebih mereka yang dengan hati terbuka untuk boleh melayani pada kesempatan ini walaupun waktu singkat, tetapi karena kesediaan hati kita, kita rela untuk melayani dan bersedia untuk mengambil bagian. Juga terlebih kelompok KOR dari wilayah 3 yang siap sedia untuk mau dan ingin membuat perayaan bisa berjalan dengan hikmat. Sekali lagi kepada lektor pembaca, prodiakon, misioner, dan kita semua dirigen kelompok KOR, kita semua yang hadir, kami ucapkan limpah terima kasih. Semoga kita semakin diteguhkan melalui renungan pada kesempatan ini, pendasaran iman dari Paus Fransiskus itu semakin boleh tertanam dalam hati kita. Saya memang sengaja menyampaikan dan minta Pastor Nando, karena beliau yang hampir setiap malam itu mendengarkan berita dari kepausan, karena langsung berkaitan dengan perutusan KKI itu, mereka Pastor Nando ini langsung dibawa ke kepausan untuk boleh melihat seluruh berita-berita yang disampaikan ke seluruh umat di seluruh dunia, umat Katolik. Sehingga saya kira dari renungan tadi cukup banyak pendasaran yang harus menjadi pegangan untuk kita ke depan. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, kita siapkan hati kita akhiri peran ini dengan mohon berkat Tuhan. Masih ada satu untuk misa, kelompok misa harian, besok kita misa harian seperti biasa jam 6. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga nama Tuhan, semoga kita sekalian senantiasa lindungi, dibimbing, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan Ekaristi mengenangkan dan mendoakan Paus kita, Paus Fransiskus telah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita pergi, kita diutus. Amin. Kita nyanyikan puji syukur 623, Salve Regina.